Kalau saya tidak mengatakan apa-apa, apakah kalian masih bisa mengerti apa yang saya rasakan? Pernah nggak sih kalian ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya malah memilih diam? Coba bayangkan di kelas dosen sedang bertanya kepada kita. Baik teman-teman, saya mau bertanya, apa itu bahasa? Siapa yang mau jawab? Aku tahu sih jawabannya, tapi nggak usah deh. Nggak usah. Sebenarnya kita tahu jawabannya. Kita sudah memikirkan pendapat kita. Tapi kita memilih untuk diam. Karena kita berpikir takut salah, takut diketawain, atau takut jawaban kita dianggap tidak bagus. Akhirnya kita memilih untuk diam. Dan kesempatan itu lewat begitu saja. Atau mungkin saat kita sedang melakukan kerja kelompok, kita mulai memberikan ide. Hey, kamu ada ide nggak tentang diskusi kita hari ini? Tapi nggak tahu. Sebenarnya ide kita itu bagus, tapi kita ragu untuk menyampaikannya. Kita berpikir, mungkin ide orang lain lebih baik dibanding aku. Padahal bisa jadi ide kita lah yang justru dibutuhkan. Atau bahkan dalam hal yang lebih personal. Saya sedang menyukai seseorang. Ingin rasanya mengungkapkan perasaan. Ingin jujur tentang apa yang saya rasakan. Tapi saya lebih memilih menahannya. Karena takut tidak dimengerti, takut ditolak. Kemudian kita memilih untuk diam. Tanpa kita sadari, bukan hanya suara kita saja yang hilang, tetapi juga kesempatan, hubungan, dan potensi yang seharusnya bisa kita kembangkan. Halo, perkenalkan, saya Nisrina Marsanabila. Sejak kecil, saya telah meraih berbagai prestasi, mulai dari menari, mendongeng, berpuisi, olahraga, hingga ceramah. Saya juga cukup sering tampil di depan banyak orang, mengikuti perlombaan, menyampaikan aspirasi, bahkan pernah menjalani wawancara. Dari luar, mungkin saya terlihat sangat percaya diri. Namun, kenyataannya saya pernah merasakan berada di posisi yang sama. Setiap kali sebelum tampil, rasa takut selalu datang. Takut gugup, takut salah, takut gagal. Jantung berdebar kencang, tangan terasa dingin. Dan pikiran pun dipenuhi berbagai kemungkinan terburuk. Bagaimana jika saya salah ya? Bagaimana jika saya lupa? Bagaimana jika saya gagal di depan banyak orang? Namun, setiap kali nama saya dipanggil ke atas panggung, saya harus tetap melangkah. Bukan karena saya sudah siap, melainkan saya bukan sepenuhnya tidak merasa takut, tetapi
karena saya memilih untuk tetap mengekspresikan diri saya. Dan dari situlah saya mulai memahami satu hal penting. Setiap kali hambatan terbesar bukanlah karena kita tidak mampu, melainkan karena kita takut untuk mengekspresikan diri sendiri. Pertanyaannya, lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Albert Bandura, manusia sangat dipengaruhi oleh self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan untuk berdiri di depan banyak orang. Ketika kita terlalu fokus pada penilaian orang lain, kepercayaan diri kita akan semakin menurun. Kita mulai meragukan diri sendiri, bahkan sebelum mencoba. Selain itu, penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa fear of negative evaluation menjadi salah satu alasan utama seseorang memilih untuk diam. Kita takut dianggap salah, kita takut dianggap kurang, kita takut tidak cukup baik, dan pada akhirnya kita bukan gagal karena tidak mampu, tetapi karena kita tidak berani untuk mencoba. Menurut Robert, menunjukkan bahwa kemampuan itu bukan hanya soal kecerdasan, tetapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam situasi secara nyata. Artinya, kemampuan ini bukan sesuatu yang langsung muncul sejak awal kita lahir, melainkan ia muncul akibat kita berkembang melalui proses mencoba, belajar, dan berani melangkah. Dalam pengalaman saya belajar satu hal yang sangat jelas. Cara kita melangkah itu akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Ketika sesuatu dilakukan dengan ragu-ragu, hasilnya terasa kurang meyakinkan. Namun, ketika dilakukan dengan penuh keyakinan, hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal dan lebih kuat. Padahal, yang kita lakukan sebenarnya sama. Artinya, ini bukan semata-mata tentang kemampuan, tetapi tentang bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita miliki. Namun, seringkali kita justru memilih untuk menunda, menunggu untuk percaya diri, menunggu untuk siap, menunggu untuk sempurna. Kenyataannya, momen itu tidak akan pernah benar-benar datang. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang ditunggu, tapi dibangun. Ia tumbuh saat kita berani untuk mencoba tampil dan menghadapi kemungkinan-kemungkinan kesalahan. Sejalan dengan konsep growth mindset dari Carol Dweck, di mana menyatakan bahwa kemampuan bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa berkembang lewat usaha yang kita lakukan dan pengalaman yang sudah kita beri. Orang dengan pikiran ini memiliki kesalahan sebagai suatu proses untuk berkembang dan terus belajar, bukan menjadi kegagalan. Sebaliknya, fixed mindset membuat kita takut untuk mencoba karena kita takut salah dan terlihat tidak mampu. Hingga akhirnya kita ini memilih untuk diam.
Padahal justru dari mencoba itu merupakan suatu proses kita untuk berkembang. Menurut Albert Bandura, menyatakan bahwa kepercayaan diri terbentuk dari pengalaman yang nyata. Semakin sering kita mencoba dan semakin berhasil, meski itu kecil, semakin kuat keyakinan kita pada diri sendiri. Artinya, kepercayaan diri ini tidak datang sebelum bertindak, tapi tumbuh setelah kita berani untuk melangkah. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Kalau saya tidak mengatakan apa-apa, apakah kalian masih bisa mengerti apa yang saya rasakan? Jawabannya tentu tidak. Ada yang bisa membaca pikiran kita? Tidak ada. Tidak ada yang tahu seberapa brilian ide yang akan kita berikan, seberapa dalam perasaan kita, atau seberapa besar potensi yang kita miliki. Kalau kita tetap diam saja, maka tidak akan ketahuan. Saya bukanlah seseorang yang tidak pernah memiliki rasa takut. Sampai hari ini pun rasa deg-degan itu masih selalu ada sebelum saya melangkah. Tapi perbedaannya dengan sekarang, saya tidak lagi merasa takut dikelilingi di sekitar saya. Karena saya sadar, kesempatan tidak akan menunggu ketika kita siap. Hubungan tidak akan pernah utuh tanpa adanya kejujuran. Dan dunia tidak akan pernah tahu isi hati kita kecuali kita yang menyuarakannya. Maka inilah satu hal yang ingin saya tinggalkan untuk kita semua. Berhentilah menunggu. Menunggu versi dirimu yang lebih sempurna. Karena dia tidak akan pernah datang. Kepercayaan diri bukanlah tujuan akhir yang harus kita capai sebelum memulai. Ia adalah teman yang berdampingan dengan kita untuk terus tumbuh. Setiap kali kita berani untuk melangkah, maka ia akan terus bertumbuh. Lain kali saat rasa takut itu datang lagi, misalnya sebelum kita angkat bicara di kelas, sebelum kamu menyampaikan idemu, atau sebelum kamu jujur tentang apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Ingatlah ini, kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi, jangan pilih diam, pilih untuk berani. Berani untuk mengekspresikan dirimu. Jadi, mulai hari ini jangan tanyakan, apakah saya sudah cukup baik? Tapi, tanyakan, apakah saya sudah cukup berani untuk mencoba? Karena percayalah, suaramu sangat berarti dan dunia ini butuh untuk mendengarkannya. Terima kasih.